Ya, ini begini Pak Premi ya. Yang saya tanyakan di sini fokusnya itu kepada yang sesama Anda sendiri, yang di Kristennya sendiri loh, Pak. Yang di Kristen sendiri itu ada yang mengaku Yesus sebagai utusan, ada yang mengaku Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, ada yang mengaku Yesus itu anak Bapa, ya kan? Ada yang Tritunggal, ada itu bagaimana Yesus itu sedangkan satu. Silakan Pak, Bapak mungkin udah paham. Silakan. Jadi, bagaimana? Saya udah paham. Jadi begini, kalau di dalam Roma pasal 10 ayat 9 dan 10, memang di sana prinsip esensi dari pengakuan Yesus Tuhan dan Juru Selamat itu dikatakan, karena barang siapa percaya dalam hati, mengaku dalam mulut Yesus sudah bangkit dari antara orang mati dan pergi ke surga, maka dia akan diselamatkan. Nah, jadi keselamatan yang pokok di dalam kekristenan itu sebenarnya bukan masalah Tritunggal, bukan masalah oneness atau Trinitarian dan sebagainya atau dogma-dogma lain. Tetapi inti pokoknya adalah ketika percaya Yesus adalah Tuhan yang sudah bangkit dari antara orang mati, maka orang yang percaya inilah tercatat di pikirannya, di otaknya, akan tersimpan di buku kehidupan bahwa dia sudah memiliki hidup yang kekal. Itu isinya. Baik. Ya, jadi ya yang paling penting di sini, yang menurut Pak Preming di sini, yang percaya Yesus bangkit di antara orang mati, itu aja yang paling penting ya. Betul. Nah, baik. Kalau Yesus bangkit di antara orang mati, artinya penebusan dosa apa itu nggak berlaku semua ya. Yang penting siapa yang percaya itu aja. Nah, tentu itu tadi dasar pokoknya. Maka yang kedua tentu ketika dia sudah mengikuti bahwa mengakui Yesus. Pak Preming, Pak mohon maaf Pak, Bapak kalau udah dasar pokok, nanti ada yang kedua, habis kedua ada yang ketiga, ada yang ketiga, ada yang keempat. Itu nanti menyeluruh semuanya. Bapak sebutin aja satu aja Pak. Oh, dasar pokoknya itu. Cuman kan dalam arti kan kalau orang udah mati langsung mati, itu sudah pasti. Tapi kan orang belum mati. Maka suatu kelak kemungkinan, contohnya nih, Pak siapa ini namanya? Pak siapa? Imrus Pak. Imrus contohnya. Atau dari Yunani Pak. Ya, Imrus contohnya. Percayalah Yesus Tuhan dan diakuilah seperti di dalam Roma pasal 10. Oh la haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Ini contoh, jangan langsung baperan. Jadi enggak baperan, emang harus saya tolak dulu Pak. Iya, jadi silakan. Ketika contohnya percayalah Anda. Ketika Anda percaya, sementara datanglah saudara-saudara Anda menghakimi, memaksa balik kepada agama kita sekarang. Lalu Anda tidak percaya lagi dan Anda takut, malah lebih takut sama keluarga daripada Yesus. Maka Anda akhirnya meninggalkan Yesus. Maka ketika seperti itu, pengakuan yang Anda pertama itu sudah gugur. Dan Anda tidak percaya lagi bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Karena Anda sudah menyalibkan Yesus kedua kali dan meninggalkan dia. Karena Anda tidak mengakui dia Tuhan dan Juru Selamat dengan hati, dengan pikiran yang sudah mati bangkit naik ke surga. Gitu. Nah gitu ya. Ini pertanyaan saya dari tadi Pak berurutan Pak. Karena nanti akan saya tanyakan ini semua endingnya nanti akan ada pada Yesus turun untuk yang kedua kalinya. Saya akan fokus di situ. Karena ini fokus utamanya di sini Pak. Al-Quran menjelaskan juga ya Nabi Isa akan turun yang kedua kalinya. Nah kalau di tempat Pak Preming ini Yesus turun untuk yang kedua kalinya, itu kan dari atas ya Pak ya. Sebentar Pak Preming, jangan kemana-mana, tenang di situ dulu. Yesus turun untuk yang kedua kalinya. Baik, makasih. Yesus turun untuk yang kedua kalinya, dia ada di atas muka bumi ini kembali. Ya kan? Kalau kita mau tarik kembali kepada Yohanes 1:1 itu ya, yang pada mulanya firman. Nah, kalau yang turun yang kedua kalinya ini Yesus ini dari mana? Dari firman juga atau dari mana? Sebelum saya lanjut pertanyaan keduanya, silakan. Oke, kalau di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 dikatakan, seperti aku naik ke surga, demikianlah juga aku akan turun ke bumi. Tetapi itu untuk memperkenalkan sebenarnya dia yang sudah pernah disalibkan itu. Di dalam Wahyu dikatakan, memberitahukan bahwa akulah yang kalian tolak, akulah yang kalian aniaya, akulah yang kalian benci itu. Lalu disitulah nanti Yesus membuktikan bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi seluruh bangsa. Gitu. Baik. Kalau begitu Pak, dia jadi Juru Selamat bagi seluruh bangsa. Ingat ya Pak ya, Pak Preming ya. Ini Yesus sudah berpisah sama Bapaknya di surga ketika dia turun yang kedua kalinya. Dan tidak ada penjelasan di dalam kitab Bible Bapak itu menerangkan, ya saya ulang ya, menerangkan Yesus ketika ada di bumi kelak untuk dia turun yang kedua kalinya itu,
itu terjadi kiamat. Ini Yesus ada di mana ketika terjadi kiamat, sedangkan Bapa masih ada di singgasananya di atas sana. Nah, karena kan di dalam pemahaman kami bahwa Yesus itu adalah Bapa, justru dialah yang berwujud, yang menjadi dilihat manusia itu sebagai bukti bahwa dia datang ke bumi ini untuk menyatakan keadilan dan kerajaan Bapa yang akan menghakimi orang yang berdosa dan yang menolak Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Pak Preming, saya ulang ya. Ketika Yesus turun untuk yang kedua kalinya, ya, Yesus ini berada di bumi kan, betul ya? Iya, betul. Bapa berada di atas sana di surga ya kan tempatnya kan? Benar Jadi nggak? gini, karena Loh. Yesus itu adalah Bapa, justru dia yang turun dari sorga. Keterangan itu di mana Pak? Jadi ketika Yesus turunnya untuk yang kedua kalinya itu bersama Bapa. Bukan, dia sendiri yang datang bersama malaikatnya. Bapa ada di mana? Kan Yesus itu Bapa itu sendiri. Yesus adalah Bapa itu sendiri. Berarti Yesus pergi ke dirinya sendiri. Yesus berdoa kepada Oke. dirinya sendiri. Lanjut Oke. ya, silakan Imrus. Aku ada sedikit, Ya. aku makan. Tiga. Mohon maaf. Ada tiga, Oke. ada 3 poin. Biar saya jawab dulu, Bro Imrus ya. Ada 3 Oke. poin. Yang pertama, dia katakan tadi Yesus berdoa di Taman Getsemani. Sebenarnya kalau kita baca konteks itu, Yesus mengajak murid-muridnya berdoa. Ya. Namun ketika Yesus sendiri dia menyendiri, murid-muridnya satu kelompok di dalam doa itu. Jangan framing. Dengar dulu, iya. Yesus berkata kepada muridnya, tunggulah aku di sini. Ya. Tunggulah aku di sini. Kamu menunggulah kamu di sini. Di ayat Berjaga-jagalah. Sebentar. Aku bantah. Berjaga-jagalah dulu. kamu di sini. Iya. Aku mau ke sana berdoa. Kenapa kau Justru bilang Yesus- muridnya lagi dia bersama? Justru Yesus Itu berkata, langsung framing. berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Tunggulah aku di sini. Artinya karena muridnya Berjaga-jagalah. ini, dengar dulu, muridnya ini berdoa, mereka ngantuk, tidak bisa 1 jam berdoa. Makanya Yesus, tidak bisakah kamu berjaga-jaga 1 jam untuk berdoa? Itu makanya Yesus ngomong begitu. Karena kenapa? Muridnya diajak berdoa. Pertanyaanku, framing. Kenapa Yesus sujud berdoa? Berdoa kepada siapa? Berdoa kepada dirinya sendiri. Bunyi doanya begini. Biar saya Ya aja. Bapakku, harusnya bunyi doanya. Ya diriku, sekiranya cawan ini bisa lalu daripada aku. Bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakku lah yang jadi. Salah Kan bingung kalimatnya. toh? Salah kalimat kamu. Salah kalimat Ya kan kamu. Bukan Bapak begitu adalah kalimatnya. kan di situ Bukan begitu, harusnya Bu. Bukan Pak begitu dua Framing. kalimat. Kalimatnya Framing, kan di situ harusnya Bapak. Dengar Tapi Yesus dulu. adalah Bapak Satu. itu sendiri Satu, menurut satu, kamu. satu Berarti dulu. Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Oke, ya. Ya kan Jadi jangan gini. dia Yang situ sama pertama, muridnya gini, sama muridnya gini. Ya, tar dulu. Berjaga-jagalah di Yesus sini. membawa muridnya. Gini, Framing. Yesus membawa muridnya Jujurlah. berdoa dan mereka berkata, "Ayo berdoa berjaga-jagalah 1 jam." Yesus berdoa Tidak bertahan ada di dengan situ, orang. ayo berdoa, Dan murid-muridnya berjaga-jagalah mereka di ngantuk. sini. Lalu Yesus Woi, bilang, "Tidak woi. mampukah kamu berdoa Ya berjaga-jaga Allah, ya 1 jam?" Rabbi. Itu di dalam Lukas Kata 3 kata. Yesus, Maka ketika Yesus berkata-kata, itulah doanya yang tadi kamu bilang. Sebenarnya itu bukan berbentuk doa, tetapi dia bilang gini, "Bapa, kalau sekiranya diizinkan, biarlah cawan ini lalu." Tahukah cawan ini? Itu artinya cawan di mana penderitaan itu akan dialami dia sebut yang Bapak. sudah Dia sudah sebut. dirancang. Bentar. Sebentar dulu, sebentar Gantian. dulu. Iya. Oke, Pak Framing dengar ya. Di situ Yesus berseru, "Ya Bapakku." Kalau dia itu adalah Bapak itu sendiri, apa dia berseru kepada "Ya Bapakku"? Nah, ketika Yesus ya tengah malam, pagi-pagi sekali Yesus menuju bukit. Pagi-pagi sekali Yesus, Lukas ya, pagi-pagi sekali Yesus menuju bukit. Dia sendirian di sana berdoa. Kalau dia Tuhan atau kalau dia adalah Bapa itu sendiri, ngapain dia berdoa, Premi? Mana akal sehatmu, bro? Sudah? Oke. Atau Jadi ketika dia berkata, sebentar, satu lagi. Ketika dia berkata, "Jangan kau sentuh aku belum pergi ke Bapakku, Bapakmu, Allahku, Allahmu." Apakah dia pergi ke dirinya sendiri, Premi? ya, jadi begini, kemanusiaannya La ilaha Yesus illallah. itu Lanjut, yang Imrus. ya, jadi kemanusiaan Yesus itu yang sudah bangkit itu, dia belum langsung pergi ke surga.
Ya, artinya dia mau Oke, sedang baik. mengajarkan Injil Kerajaan itu kepada murid-muridnya supaya mereka kasih tahu Injil Kerajaan hidup kekal di dalam Yesus itu sudah ada, perlu dikasih tahu sama teman-temannya, Oke. saudara-saudaranya. Ya, begitu. Silakan Baik, Darius. gini Pak Framing ya. Ini pertanyaan ini saya boleh ngambil satu dari tempatnya, udah saya taruh itu. Saya mau tanya begini ya, Pak Framing percaya kalau Yesus itu asal dari Firman? Nah, firman ini perlu saya jelaskan dulu supaya kalian paham. Udah apa sebentar itu. dulu, saya tanya, Pak Framing tahukah kalau Yesus itu asal muasal dari Firman? Asal Pada muasal. mulanya Firman bersama-sama. Ya, Asal, dari situ kan ya. asal muasal itu dari roh. Yesus itu asal muasalnya dari roh. Dari roh, tapi Firman kan Nah, kalau firman itu kehendak. kehendak. Ya oke baik. Yesus itu berarti Firman juga kan, kehendak Firman kan? Ya, kehendak yang adalah berasal dari Bapa bahwa dia datang ke dunia Jangan ini. jangan diputer Pak. Langsung Iya. tegas saja. Saya menjelaskan firman dulu supaya kalian paham firman. Gitu. Yang saya tanya, Yesus ini Firman bukan? Iya, betul, tapi harus dipahami firman itu seperti apa. Firman itu adalah dia. keinginan, kehendak yang nyata oleh Roh Kudus di dalam kandungan Maria. Apa bedanya Firman yang ada di dalam kandungan Maria setelah keluar dari kandungan Maria? Oke, kalau di firman itu adalah sebuah satu rencana, kehendak, keinginan, tujuan. Itu sebuah program dalam pemikiran. Tetapi kalau Roh Kudus adalah kuasa yang terjadi bagaimana fisik Yesus ini, tubuh Yesus ini terjadi oleh karena Roh Kudus. Itu beda. Enggak ini. Ya Allah, gini loh Pak. Bapak ini dari tadi saya tanya satu ya, Bapak jawab 2, 3, 4. Jadi seolah-olah jadi Bapak sengaja kembangin, biasanya nggak fokus di situ. Pak terangkan dikit Pak, terangkan Imro sedikit. Kalau Yesus adalah Firman itu sendiri, Bu Rama, saya beli rokok dulu ya. Tentu Bapa atau Allah tidak lagi berfirman ya, karena itu Yesus adalah Firman itu sendiri. Tetapi apa kata Yesus ya? Firman yang telah engkau sampaikan telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka benar-benar tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku. Atau kata Yesus, firman yang kamu dengar bukan berasal dari diriku, tetapi dari Dia, dari Bapa yang mengutus aku. Kalau Bapa ini adalah Yesus itu sendiri ya, kamu itu stres. Ya, jadi Kamu gini. pusing. Ya, jadi firman Allah itu, firman Bapa itu sudah ada pada Yesus. Jadi Bapa itu udah nggak berfirman lagi sejak Yesus sudah ada. Nah, ini Total- salah lagi kamu. total firman itu, Sebentar. benar. Ini Total- kamu kedapatan nih. Ketika Yesus dibaptis, terdengar Iya. dari suara langit terbuka, ya. Iya, langit terbuka. Terdengar Ya. suara dari surga, suara dari Bapa. surga. Siapa yang Ya. bilang suara Bapa? Bapak di situ Mana tertulis di situ? kan, terdengar Mana? suara Mana? dari Bapak. Engkau lah, Mana ada dengar. disebut Bapak? Mana ada Dengar disebut dulu. Bapak? Mana ada Diam disebut dulu. Bapak? Diam Nggak ada dulu disebut supaya kamu Bapak. dengar. Diam dulu biar Gak kamu ada dengar. disebut Bapak di situ. makanya diam. Jangan framing dong. Framing. Jangan framing dong. Diam dulu. Anda bilang suara Bapak, kok nggak ada di situ suara Bapak? Langit terbuka dan Iya. terdengar suara Nah, dari surga. Tapi nggak ada suara Bapak. Engkaulah, dengar, Suara. engkaulah anak yang kukasihi. Kepadamu aku Oke. berkenan. Ya. Engkaulah anak yang kukasihi. Kukasihi. Yesus ini anak Itu- toh, itu- bukan ke- Bapak. Kepada Terdengar dari suara dari langit Ya. atau dari surga. Engkaulah anak yang kukasihi. Kasihi, Kepadamu betul. aku berkenan. Berkenan, oke. Kalau Yesus adalah Bapa itu sendiri, siapa lagi yang ngomong Bapa dari atas itu? itu- Berapa Tuhanmu? Bapak itu berkenan bicara di situ. Itulah Yesus itu karena udah berkenan pada Yesus. Kopla, kuclu. Udah berkenan pada Yesus. Berkenaan itu adalah sudah diberikan kepada Yesus kenaannya. Jadi bukan lagi kepada Bapa. Itulah disebut makanya Ada di Yesus langit, adalah ada di Bapa. sungai Yordan. Kan Yesus itu Kok tidak sa- terbatas. Kenapa kau bilang Bapa adalah Yesus Buktinya di sementara dalam ada di Matius. langit, Contohnya ada di Matius. surga, ada Matius di sungai 17. Yordan. Waktu Yesus berubah rupa, dia bisa juga seperti matahari cahayanya. Itu di bumi, itulah Tuhan. Jadi Ada apa Yesus dengan ini adalah Tuhan? Tuhan. Makanya kalau kamu bilang suara-suara kecil begitu mah gampang sama Yesus. Orang wajahnya aja bisa berubah seperti malaikat, bisa berubah seperti dari surga, dia bisa melakukan hal-hal yang ajaib. Berarti Yesus- yang dibunuh, disalib, dipaku, diludahi itu Bapak. Iya, bukan Bapak. Dengar dulu, Bapak seperti apa? Bapak seperti apa? Bapak seperti Berarti apa? yang dipaku, disalib, diludahi, Iya. dimahkotai duri, Iya, ditempeleng itu Bapak. Bapak seperti apa? Tahu seperti apa Bapak?
Berarti yang ditempeleng, diludahi, Iya, disalib, ditempeleng, dibakar, Bapak itu mahkotai duri seperti itu ya, Bapak. seperti apa Bapak ditempeleng itu? Seperti apa Bapak ditempeleng? Kan kau bilang Yesus adalah Bapak. Iya, Bapak itu ditempeleng seperti apa? Berarti Manusia Yesus- ditempeleng, berarti Yesus yang ditempeleng kan? Ya. Yesus yang Mau ku ditempeleng contoh kan? ditempeleng, mau ku contoh Iya, ditempeleng. Yesus. Sini Nah, mukamu ku sekarang tempeleng. saya, Sini, saya sini. tanya, nah, kalau disebut bahwa Yesus itu adalah Bapak, yang ditempeleng di situ siapa coba? Bapak itu? Yesus kan? Kan kau bilang Bapak adalah Yesus. Kan kamu Kan kau bilang bilang Bapak Yesus adalah adalah Yesus Bapak, itu iya. sendiri. Nah, ketika Berarti Yesus kau kurang sehat lah. Minum ketika obat dulu Yesus lah, Bang. disebut Bapak, ketika Bapak ditempeleng, yang jadi Bapak di situ siapa? Yesus kan? Berarti yang ditempeleng ya Yesus. Ya. Bapak adalah Yesus. Kan Bapak adalah Yesus, Premi. Iya, makanya kan berarti kalau Bapak Yesus yang Tolong ditempeleng ya belikan Yesus. dulu Paramex Oke. ya.